Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini, saya Rainaya ingin mengajak semuanya untuk mengenal kiprah seorang imam yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan muslim seluruh dunia. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf, memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia, yaitu Imam Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat, dia menitipkan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik, dan dia berpesan agar kedua anaknya diberikan ajaran yang bisa memperbaiki apa yang telah ayahnya alami, dan meninggalkan semua harta yang ia punya untuk keduanya. Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf karena tidak dapat melanjutkan wasiat kedua orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Beliau pun bercerita bahwa ayahnya seorang fakir yang soleh, tidak pernah memakan kecuali hasil dari pekerjaannya yang membuat kerajinan pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan seorang ahli fikih, beliau menangis sejadi-jadinya dan berdoa kepada Allah, memohon diberikan anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Dengan kepandaiannya dan kecerdasannya yang dimilikinya, dalam usia yang masih sangat muda, Imam Al-Ghazali sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Hal itulah yang kemudian membuat Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang pada masa itu menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah memberikan kepercayaan kepada Imam Al-Ghazali untuk membantunya mengajar di sana. Tak lama berselang, beliau bahkan menggantikan Al-Imam Al-Haramain memimpin perguruannya yang banyak menghasilkan ulama-ulama kaliber internasional pada zamannya itu. Kemudian, kehidupan intelektual Imam Al-Ghazali diisi dengan memberikan kuliah dan menulis kitab. Tak kurang dari 100 kitab yang telah menjadi buah karyanya. Yang terkenal dan tak asing lagi bagi kita ialah kitab Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqiz min Ad-Dalah, Maqasid Al-Falasifah, Misyakatul Anwar, dan Bidayatul Hidayah yang terjemahannya sudah banyak di tangan pembaca saat ini. Kepopuleran, harta, maupun jabatan strategis dari pemerintah pun diperolehnya lewat pengabdian intelektualnya itu. Tentu saja, keadaan yang sedemikian itu membuat pundi-pundi uang masuk dengan mudah ke dalam kantongnya. Namun, semua itu ternyata tak mampu memuaskan hatinya. Ia pun menjadi gemang dan lebih banyak merenung. Lalu ia memutuskan untuk menanggalkan jubah kebesarannya dan menggantinya dengan jubah khas
seorang pengembara. Tak hanya sampai di situ, ia pun kemudian meninggalkan apa yang selama ini ia peroleh berupa harta duniawi yang melimpah dan lebih memilih untuk berkontemplasi dalam perundungannya yang berlangsung tak kurang dari 10 tahun lamanya. Ia meyakini telah memperoleh kebenaran lewat tasawuf. Ia pun bertekad untuk menyampaikan ajaran tasawuf dan mengoreksi berbagai hal yang menurutnya keliru. Pertama kali yang ia kritisi adalah ilmu kalam. Imam Al-Ghazali tidak bisa menerima berbagai kontradiksi yang ada pada ilmu kalam dalam memperoleh apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Lebih-lebih tentang teologi rasional Mu'tazilah yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Argumentasi teologis yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali secara tidak langsung telah memperkuat sendi-sendi pemikiran teologi Al-Asy'ari yang selanjutnya berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu telah ia ungkapkan secara panjang lebar dalam karyanya dalam kitab Al-Munqiz min Ad-Dalah. Sasaran kritik Imam Al-Ghazali berikutnya adalah filsafat. Kitab Tahafut Al-Falasifah jadi karya monumentalnya yang membuat mati gairah berfilsafat yang ada di dunia Islam Timur. Dengan legitimasi nama besar Imam Al-Ghazali, filsafat menjadi barang yang terlarang untuk dipelajari. Perlawanan itu diberikan Imam Al-Ghazali karena ia melihat filsafat mengandung kerancuan dan justru membawa orang yang mempelajarinya kepada kesesatan. Ia tidak melihat filsafat yang bersandar pada rasionalitas manusia semata tidak akan pernah bisa membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Karena keterbatasan pikiran, manusia tidak akan mampu menyingkap hakikat kebenaran ilahiyah yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, Imam Al-Ghazali tidak menafikan filsafat secara keseluruhan. Yang ditentangnya adalah yang dianggap rancu, yakni di bidang metafisika yang membahas persoalan gaib dan ilmu ketuhanan, di mana para filsuf pada zaman itu menyatakan tentang keabadian alam. Inilah satu di antara sejumlah ajaran filsafat yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Adapun tentang bagaimana filsafat yang lain seperti logika, matematika, dan fisika menurutnya amatlah layak untuk dianjurkan untuk dipelajari. Imam Al-Ghazali bahkan tidak pernah menyuruh untuk membakar buku-buku tersebut. Buku filsafat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut yang banyak terjadi adalah kesalahpahaman orang dalam memahami pernyataan Imam Al-Ghazali. Kekecewaan Imam Al-Ghazali terhadap ilmu kalam dan filsafat inilah yang membuatnya lari ke dalam tasawuf. Di sini Imam Al-Ghazali menemukan kedamaian, ia merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Lewat ajaran tasawuf inilah ia dapat melihat cahaya kebenaran yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajukan manusia untuk menempuh jalan itu jika ingin memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, kebenaran hanya bisa dicapai dengan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Allah akan memancarkan cahaya kebenaran ke dalam batin seseorang. Dari situlah seseorang akan mendapatkan ilmu atau hikmah. Hikmah adalah puncak pengetahuan yang tertinggi. Ia tidak bisa dicapai hanya lewat argumentasi-argumentasi filosofis dan pemikiran rasional. Dengan kata lain, siapa saja yang ingin mendapatkan hikmah sebagai pengetahuan yang tertinggi, dia harus hidup dengan jalan yang benar. Dan itu meski ditempuh lewat tasawuf. Atas dasar itu, Imam Al-Ghazali kemudian menjalani hidup sebagai seorang zahid. Ia mengembara dari satu kota ke kota yang lainnya dan lebih banyak merenung dan menulis.
Dalam penggembaraannya itu, ia mengamati berbagai fenomena yang disaksikannya tersebut. Hasil pengamatannya itu kemudian ia tuangkan dalam kitab masterpiece-nya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Maka tidaklah mengherankan bila karya-karyanya ini memiliki cakupan kajian yang sangat komprehensif dengan muatan tasawuf yang sangat tinggi dan memiliki bobot intelektual yang sangat baik. Hal itulah yang menjadikan kitab Ihya Ulumuddin sebagai kitab standar bagi pengajar agama di berbagai lembaga pendidikan Islam dalam pesantren-pesantren pada saat itu, bahkan hingga masa sekarang ini. Sebelum masa Imam Al-Ghazali, tasawuf masih dianggap sebagai ajaran yang menyimpang. Orang masih ingat betul bagaimana Al-Hallaj dengan paham hululnya mengaku sebagai Tuhan. Namun, dengan peranan Imam Al-Ghazali, ditambah kepiawaiannya memadukan tasawuf itu dengan unsur sunni, jadilah corak tasawuf yang baru. Jika dulu Al-Hallaj dimusuhi karena corak tasawufnya yang falsafi, maka sekarang tasawuf menjadi barang yang banyak dicari orang-orang dengan corak sunninya yang kental. Atas peranannya itu pula, muncullah berbagai aliran tarekat yang berpola sunni yang hidup pasca era Imam Al-Ghazali. Tanpa jasa besarnya, rasanya mustahil tasawuf bisa bertahan dan merebut begitu banyak pengikut hingga dewasa ini. Imam Al-Ghazali pula orang yang punya andil besar terhadap pembentukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan, baik dari segi teologi, fikih, tasawuf, dan filsafatnya. Argumentasinya yang bersifat tradisionalis terlihat sangat condong membela Al-Asy'ari yang bisa kita saksikan dengan sangat jelas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ia pula punya andil dalam membakukan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pemikiran Imam Al-Ghazali berpengaruh pada semua cabang atau aspek pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di akhir kehidupannya, Imam Al-Ghazali tutup usia pada tahun 1111 Masehi di Tus, Persia. Sampai sekarang namanya masih tetap diabadikan dengan harum dan akan selalu diingat oleh kaum muslimin sepanjang masa. Gelar Hujjatul Islam yang disandangnya pun hampir dipastikan tidak akan ada diberikan kembali kepada orang lain untuk menghormati semua jasa-jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi bagi kehidupan kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.